dengan saya sendiri Kinara. Saya Lita Rizkita. Saya Nikola Sulitania. Saya Gatot Widartawani. Saya pendidik lain. Di sini kita akan melakukan praktek tentang sistem sirkulasi, yaitu 1. Cek golongan darah. Kemudian ada tekanan darah. Yang terakhir ada cek denyut. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari dasar-dasar sistem penggolongan darah yang paling penting dalam dunia medis. Nah, yang pertama itu ada sistem ABO dan yang kedua itu ada sistem Rhesus. Nah, mengenal penggolongan darah ini sangat penting nih untuk transfusi darah, transplantasi organ, dan juga penanganan kehamilan. Sistem golongan darah ABO ini adalah penggolongan darah berdasarkan ada atau tidaknya antigen yang berada di permukaan sel darah merah sebagai tanda pengenal dari eritrosit tersebut. Nah, berdasarkan antigen ini, sistem ABO membagi darah menjadi 4 golongan utama, yaitu golongan darah A yang memiliki antigen A di permukaan sel darah merahnya. Yang kedua, golongan darah B yang memiliki antigen B di permukaan sel darah merahnya. Sedangkan golongan darah AB memiliki kedua antigen tersebut, yaitu antigen A dan juga antigen B di permukaan sel darah merahnya. Sedangkan ada yang satu lagi, itu adalah golongan darah O, di mana golongan darah O ini tidak memiliki antigen apapun, baik antigen A maupun antigen B di permukaan sel darah merahnya. Selain sistem ABO, ada sistem penggolongan darah lain yang tidak kalah penting, yaitu sistem Rhesus. Nah, sistem Rhesus ini melihat ada atau tidaknya suatu antigen khusus yang disebut antigen D. Golongannya sangat sederhana. Jika sel darah merah memiliki antigen D di permukaan darahnya, maka golongan Rhesusnya adalah Rhesus positif. Sedangkan jika sel darah merah tidak memiliki antigen D pada permukaan darahnya, maka golongan Rhesusnya adalah Rhesus negatif. Nah, jadi di sini untuk kegiatan pertama adalah menentukan golongan darah. Untuk alat dan bahannya, yang pertama ada blood lancet atau pen, yang kedua kartu golongan darah, yang ketiga kapas, yang keempat tusuk gigi, yang kelima alkohol 70%, dan yang terakhir 1 set antisera. Oke, langsung aja kita ke cara kerja praktikum 1. Yang pertama, bersihkanlah ujung jari menggunakan kapas yang diberi alkohol sebanyak 70%. Yang kedua, tusuklah jari tersebut menggunakan blood lancet steril. Yang ketiga, hapuslah tetesan darah pertama dengan menggunakan kapas beralkohol hingga bersih. Yang keempat, pijatlah jari tersebut perlahan hingga keluar darah dari luka tadi, kemudian teteskan darah yang keluar pada kartu golongan darah. Yang kelima, teteskan 1 tetes antisera sesuai dengan ketentuan pada kartu golongan darah, anti A, anti B, anti AB, dan anti RH. Aduklah tetesan masing-masing antisera dengan darah menggunakan ujung tusuk gigi secara terpisah. Dan yang terakhir, biarkan beberapa saat, kurang lebih 3 menit, perhatikan apa yang terjadi pada masing-masing campuran darah dan antisera. Mana yang terjadi penggumpalan dan mana yang tidak. Yang selanjutnya adalah praktikum untuk menghitung tekanan darah. Nah, tekanan darah secara sederhana adalah kekuatan atau tekanan yang diberikan oleh darah terhadap dinding pembuluh darah arteri agar darah bisa mengalir. Nah, biasanya tekanan darah yang normal adalah 120/80 mmGh. Kegiatan 2, tekanan darah. Alat dan bahan sphygmomanometer atau tensimeter manual atau digital. Di dalam pembuluh darah, hasil pengukurannya ditulis dengan 2 angka, di mana angka pertama itu adalah tekanan sistolik atau tekanan darah maksimal dalam pembuluh darah arteri saat jantung berkontraksi atau saat jantung berdenyut dan memompa darah keluar ke seluruh tubuh. Sedangkan angka keduanya melambangkan tekanan diastolik, di mana tekanan diastolik ini adalah tekanan minimum dalam arteri pada saat jantung berelaksasi atau pada saat ruang jantung terisi kembali oleh darah. Kegiatan 2, tekanan darah. Alat dan bahan sphygmomanometer atau tensimeter manual atau digital. Cara kerja, pertama, jangan gunakan lengan baju yang ketat atau tebal. Masukkan peluk udara ke jek udara. Kedua,
Gunakan manset pada lengan atas, bagian bawah manset berada 1-2 cm di atas siku. Marker berada di tengah lengan dalam, kencangkan manset. Yang ketiga, saat melakukan pengukuran, Anda harus duduk dengan tenang dan tegak. Yang keempat, tekan tombol start atau stop untuk memulai pengukuran. Manset akan mengembang otomatis sampai proses pengukuran selesai. 5. Lepaskan manset. Jika Anda ingin melakukan pengukuran lagi, tunggu selama 2-3 menit. Yang keenam, lakukan pengukuran tekanan-tekanan darah setelah melakukan gerakan fisik. Kemudian bandingkan hasilnya dengan nilai sebelumnya. 7. Ulangi kembali pengukuran tersebut hingga diperoleh tekanan darah rata-rata. Yang kedelapan atau yang terakhir, lakukan pengukuran sebelum dan sesudah cek golongan darah atau sesuai arahan dari asisten. Praktikum yang ketiga adalah mengukur denyut nadi atau denyut jantung. Secara sederhana, denyut nadi adalah gelombang denyut yang teraba yang dihasilkan setiap kali jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Sehingga denyut nadi dapat dikatakan juga sebagai denyut jantung. Dengan mengukur denyut jantung ataupun denyut nadi, kita dapat memperoleh informasi penting seperti kecepatan detak jantung kita per menit, denyut jantungnya teratur atau tidak, ataupun denyut jantungnya kuat ataupun lemah. Dan satuan denyut jantung adalah BPM atau beats per minute. Kegiatan 3 yaitu menghitung denyut jantung atau denyut nadi. Menggunakan alat dan bahannya adalah stopwatch, di mana cara kerjanya adalah 1. Duduklah dengan santai, biarkan tangan dengan keadaan lemas. 2. Peganglah pergelangan tangan kiri dengan tangan kanan, tempelkan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan tepat pada pergelangan tangan kiri. 3. Tekan sedikit sampai terasa denyut nadi di pergelangan tangan. 4. Hitunglah banyaknya denyut nadi selama 1 menit. 5. Berlari-larilah selama 3 menit, kemudian hitung kembali denyut nadimu selama 1 menit. Setelah itu, catat dan tulis semua perhitungan di dalam LKPD.